selanjutnya ada pengakuan beban. Nah, jadi beban itu akan diakui apabila atau jika akan diakui jika yang pertama, jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode yang diakuinya. Terus ada pendapatan atas penjualan tersebut. Nah, ini lebih seringnya disebut harga pokok penjualan. Terus yang kondisi kedua adalah setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Situasi yang ketiga adalah setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan atau harga pokok persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Dan situasi keempat adalah jika beberapa persediaan dialokasikan ke pos aset lainnya. Misalnya, persediaan yang digunakan sebagai beban selama masa manfaat aset tersebut. Hai, jadi sekarang aku ingin menjelaskan lagi bagaimana menyelesaikan contoh soal berikutnya. Nah, jadi aku akan menjelaskan secara singkat ya, biar tidak menghabiskan banyak waktu. Oke, inilah contoh selanjutnya. Ini berkaitan dengan contoh sebelumnya, yang ini, yang menghitung persediaan. Nah, di sini juga ada dua cara, itu metode FIFO dan rata-rata. Nah, kita mulai dulu dengan metode rata-rata. Dengan metode rata-rata, kita hanya menggunakan tabel ini, tabel yang sudah kita hitung. Gitu ya. Nih, yang pertama, dia ada dua cara juga. Saya kasih tahu cara pertama dulu ya. Ini cara pertama itu simple, cuma menjumlahkan barang yang dijual. Nah, di sini ada penjualan, ada ya kelihatan ini. Nah, totalnya kita kita pindahkan ke sini lalu kita jumlah. Ya, ini kan minus sama minus jadi positif ya. Hasilnya 25 juta sekian. Jadi cara ini adalah cara yang lazim digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan perpetual inventory method. Terus cara kedua, kita lanjut cara kedua. Hampir sama, cuman di sini agak lebih ribet. Nggak ribet-ribet banget sih. Nah, awalnya kita menulis persediaan awal kita, taruh jumlahnya di sini. Nah ya, terus pembelian. Yang kalau misalnya di sini kita cara satu kita menjumlahkan semua penjualan, di cara dua kita menjumlahkan semua pembelian. Semua pembelian di tabel ini kita jumlahin semua ya. Di sini ada pembelian, ada 17 juta sekian, 4 juta sekian, 11 juta sekian. Nah, kalian bisa lihat ya di tabel-tabel ini. Nah, terus kita jumlahin, kita taruh di sini. Nih, di sini ya. Kita udah jumlahin. Oke, kita jumlahin lagi ya. Saya jumlahin lagi ini ditambah ini. Nah, hasilnya 33 juta sekian. Terus selanjutnya kita catat persediaan akhir. Persediaan akhir itu ada di sini, saldo akhir. Nah, 16 juta sekian. Oke, sama. Nah, di sini kita akan mengetahui harga pokoknya. Caranya adalah menjumlah dari atas sampai ke bawah. Ini dari sini ditambah sini ditambah. Sebenarnya ini dikurang, tapi saya udah nulis minus di sini, kita tulis tambah aja semua, oke? Nah, udah dapatlah 25 juta sekian. Nah, cara ini malah lebih lazim digunakan oleh WP yang menggunakan pencatatan periodic inventory method. Nah, untuk menghitung laba bruto, di sini kita tidak menggunakan tabel manapun di antara dua ini. Kita berpacu pada tabel ini, data yang sudah ada dari awal, gitu ya. Nah, di sini pada penjualan 21 Maret dan 21 September, kita lihat 4.000 sama 6.000. 4.000 unit dengan harga Rp6.000 per unit. Kita kalikan, hasilnya adalah 24 juta. Lalu pada 21 September, 1.500 dikali 7.500, dapatnya sekian. Nah,
Untuk HPP kita letakin HPP di sini. Kita kasih minus karena apa? Karena kita mau kurangin antara total penjualan. Kita total dulu ya. Ini di total dengan ini. Nah, dapatlah 35 juta sekian. Nah, di sini yang terakhir kita akan melihat hasil laba bruto kita. Caranya adalah dijumlahin aja. Nah, karena ini kan udah ada minus, jadi kita tinggal di plus-plusin aja. Tuh. Jadi, laba bruto yang dimiliki oleh UD Unidi ini adalah Rp9.616.409. Itu jika menggunakan metode rata-rata. Nah, sekarang aku lanjut ke metode FIFO. Nah, ini lebih mudah lagi. Jadi, kita menghitung seluruh penjualan. Untuk menghitung HPP-nya, kita hanya menghitung seluruh penjualan yang telah terjual. Nah, di sini kita lihat di metode FIFO, tabelnya di sini penjualan 21 Maret ada sekitar 18 juta, ini ya. Tuh, 18 juta, 21 September ada 7.500.000 yang ini. Terus kita jumlahin ini ditambah ini, hasilnya adalah 25 juta. Nah, ini adalah untuk HPP. Terus lanjut ke laba bruto, hitungan laba bruto kita penjualan seperti yang di atas. Laba bruto penjualan kita tidak menggunakan tabel yang dua ini yang sudah kita hitung, tapi kita menggunakan tabel yang sudah diberikan oleh soal. Nah, jadi ini sudah dihitungin ya penjualannya berdasarkan data ini ada 35 juta. Kita tulis 35 juta. Nah, udah itu HPP-nya ini kan, HPP-nya ini tuh kita taruh di sini. Terus kita jumlahin. Maaf, yang ini saya kasih minus. Terus kita jumlahin. Nah, jadi dengan metode FIFO, laba bruto lebih banyak ya, ada sekitar 9.750.000. Nah, seperti inilah pengerjaan bagaimana menghitung HPP dan menghitung laba bruto dengan metode rata-rata dan metode FIFO. Oke, sekian. Saya ingin menjelaskan lagi tentang metode. Jadi di sini ada metode untuk mencatat bagaimana mencatat persediaan itu gitu ya. Di sini terdapat dua metode yang sering digunakan atau umum digunakan. Yang pertama adalah perpetual inventory method. Yang kedua adalah periodic inventory method, atau kalau kita ngomong bahasa Indonesianya adalah metode perpetual sama metode periodik gitu. Apa sih yang dimaksud dengan metode perpetual inventory ini? Jadi di metode ini setiap kali ada mutasi persediaan atau penjualan atau pembelian atau pemakaian seperti itu secara langsung dicatat pada perkiraan persediaan. Jadi sehingga membuat saldo persediaan mencerminkan kondisi yang up to date atau terbaru gitu ya. Dan tidak perlu dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo awal menjadi saldo akhir persediaan. Terus yang kedua ada periodic inventory method. Apa itu? Jadi perpetual inventory method itu. Maaf ya guys, aku salah sebut. Maksud aku adalah periodic inventory method ya. Itu adalah mutasi persediaan dalam tahun berjalan tidak dicatat atau tidak berpengaruh ini pada perkiraan persediaan pada saat terjadi pembelian. Pada saat terjadi pembelian ini dibukukan dalam perkiraan pembelian, dan pada saat terjadi penjualan tidak dibuat jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan ini hanya muncul dalam perhitungan di laporan laba rugi aja gitu. Terus saldo akhir persediaan ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik persediaan, dan kemudian dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo awal menjadi saldo akhir persediaan. Nah, itu adalah penjelasan dari dua metode untuk mencatat persediaan.
Terus di sini ada metode gross profit. Apa itu? Jadi metode ini dengan metode pencatatan periodik sistem dengan periodik inventory tadi, sulit untuk diketahui kan berapa nilai persediaan akhir barang tanpa dilakukannya perhitungan fisik barang. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan akhir barang adalah dengan menggunakan metode ini, yaitu metode gross profit. Jadi ini ada sambungannya dengan periodic inventory method. Jadi dengan metode ini tuh persen gross profit ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dengan persen tersebut dapat dihitung HPP dan kemudian dihitung estimasi nilai persediaan akhir barang. Metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan barang dalam, nah ada dua nih. Yang pertama, menyusun laporan keuangan intern. Yang kedua, menyusun nilai barang yang dalam hal terjadi bencana alam dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita mulai di contoh yang selanjutnya, yaitu soal WSKPB Akuntansi Perpajakan November tahun 2006, yaitu PD Sederhana merupakan sebuah perusahaan dagang dalam bidang penjualan barang-barang elektronik ternama di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sejak berdiri tahun 1998, PD Sederhana selalu menghasilkan keuntungan yang membawanya sebagai wajib pajak 100 besar di daerah tersebut. Namun perusahaan yang didirikan oleh Bank Diman ini merupakan musibah karena gudang yang menyimpan seluruh inventori yang dimilikinya hangus terbakar pada tanggal 30 Oktober 2005 ketika seluruh karyawan sedang libur bersama pada saat Lebaran. Berikut adalah informasi yang terkumpul saat terjadinya kebakaran pada perusahaan dagang sederhana pada tanggal 30 Oktober 2005. Yang pertama ada uraian tanggal 1 Januari sampai 30 Oktober dan tanggal 30 Oktober. Ada persediaan pada 1 Januari 3.500.000, hutang dagang pada 1 Januari 2.500.000 dan di Oktober tanggal 30 ada 14 juta, kemudian piutang dagang pada 1 Januari ada 5 juta, pada tanggal 30 Oktober ada 4.500.000. Yang keempat ada pembayaran hutang dagang setelah dikurangi retur 2 juta pada tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober sebesar 98 juta rupiah. Yang kelima ada penerimaan piutang dagang setelah dikurangi retur 1,5 juta dan pada tanggal 1 Januari sampai 30 Oktober ada 156.500 juta rupiah. Ada persenan laba kotornya yaitu 30% dikali penjualan bersih. Nah, yang diminta dari soal ini adalah hitunglah nilai persediaan barang dagang yang terbakar dan buatlah jurnalnya. Yang pertama yang kita jawab adalah, dalam soal ini kita tidak tahu apakah PD sederhana itu adalah PKP atau bukan. Tetapi dari hasil perhitungan diketahui penjualan WP adalah 156 juta rupiah, sehingga belum melebihi batasan peredaran bruto PKP. Dengan demikian, PD sederhana ini tidak wajib menjadikan PKP dan memungut PPN. Dalam soal persenan laba kotornya adalah 30% dari penjualan bersih, sehingga harus ditentukan dulu penjualan bersihnya dengan melakukan analisis arus piutang dagang yang sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan bersih. Ada saldo piutang pada tanggal 1 Januari, kita masukkan sebesar 5 juta rupiah. Karena penjualan kotornya belum kita ketahui, kita tulis dengan XX. Kemudian ada retur penjualan sebesar 1.500.000. Kemudian ada penerimaan piutang sebesar 156.500. Dan akhirnya saldo piutang pada 30 Oktober sebesar 4.500.000.
dan saldo piutang pada tanggal 30 Oktober sebesar 4.500.000. Jadi, dari analisa tersebut dapat kita tentukan penjualan kotornya adalah 4.500.000 ditambah dengan 156.500.000 rupiah ditambah dengan 1.500.000 dan dikurangi dengan 5 juta, hasilnya adalah 157.500 rupiah dari penjualan bersih serta harga pokok penjualan tersebut. Nah, penjualan kotornya bisa kita hitung, kita masukkan 157.500.000. Kemudian retur penjualannya ada 1.500.000. Kemudian ada laba kotor sebesar 30%, yaitu 46.800.000. Pertama kita jumlahkan dulu hasil dari 157.500 dikurang dengan 1.500.000 adalah 156.500. Kemudian ada HPP 70%, yaitu 109.200.000 rupiah. Nah, dengan melakukan analisis rumus harga pokok penjualan tersebut dapat ditentukan nilai persediaan akhir. Tetapi perlu ditentukan dulu nilai pembelian bersihnya dengan melakukan analisis arus hutang sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian bersih. Kita masukkan saldo hutang pada tanggal 1 Januarinya sebesar 2.500.000. Kemudian pembelian kotornya tidak kita ketahui, kita tulis dengan XX. Retur pembeliannya sebesar 2 juta rupiah. Terus kita melakukan pembayaran hutang sebesar 98 juta rupiah. Dan saldo hutang pada 30 Oktober sebesar 14 juta rupiah. Nah, dapat kita analisis. Maka dari itu dapat kita analisis ditentukannya pembelian kotornya sebesar 14 juta ditambah dengan 9.800 ditambah dengan 2 juta dikurang dengan 2.500.000 dapatlah 111.500.000 rupiah. Nah, cara menghitung pembelian kotornya ialah 111.500.000 ini dikurang dengan retur pembelian sebesar 2 juta, maka mendapatkan hasil sebesar 109.500.000 rupiah. Kemudian kita hitung harga pokok penjualannya. Pada persediaan awal 1 Januari ada persediaan sebesar 3.500.000. Pembelian bersih sebesar 109.500. Persediaan awal pada Oktober tanggal 30 belum diketahui. Kita masukkan HPP-nya sebesar 109.200. Nah, dari analisis tersebut dapat ditentukan nilai persediaan yang terbakar sebesar 3.500.000 ditambah dengan 109.500 dan dikurang dengan 109.200.000 rupiah. Dapatlah hasilnya 3.800.000. Kemudian buatlah jurnalnya. Jurnal dengan metode pencatatan periodik inventory metode ini, nilai persediaan awal harus disesuaikan dulu menjadi persediaan akhir, baru kemudian diakui kerugian persediaan yang terbakar sebagai berikut. Maka jurnalnya berbentuk seperti ini. Persediaan akhirnya di debit 3.800.000, ikhtisar laba rugi, dikredit sebesar 300.000 rupiah, persediaan awalnya dikredit 3.500.000. Kemudian kerugian persediaannya di debit sebesar 3.800.000 dan persediaannya dikredit 3.800.000.
Saya lanjutkan lagi ya tentang perlakuan perpajakan. Jadi perlakuan perpajakan, kita udah ngomong ke pajak, jadi ada undang-undang PPH yang mengatur. Nah, di situ ada tiga ya, ada tiga undang-undangnya. Yang pertama, pada dasarnya ketentuan pajak tuh menghendaki bahwa harta harus dinilai berdasarkan harga perolehannya gitu ya. Seperti nih contohnya itu ada biaya masuk, ada biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Ini terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH dan penjelasannya. Lalu yang kedua ada persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Ini ada di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Yang terakhir, apa itu yang terakhir? Yang terakhir adalah dalam transaksi jual beli, tukar menukar atau sumbangan atau hibah berupa persediaan telah dibahas juga di bab 4 modul PPH badan. Oke, dengan berakhirnya penjelasan materi dari saya, maka berakhir jugalah presentasi yang kami lakukan hari ini. Jadi sekian dari kami. Saya ucapkan mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan dalam hal menjelaskan materi ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.